Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurmani Tias dengan NIM 221103030022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikolog positif. Psikolog positif adalah suatu cabang dari psikolog yang fokus pada studi tentang kebahagiaan, kekuatan, karakter, dan potensi terbaik bagi manusia. Berbeda dengan psikolog tradisional yang lebih banyak meneliti pada penyakit mental, psikolog positif juga bertujuan untuk mengungkapkan apa yang membuat hidup itu layak untuk dijalani dan bagaimana individu dapat berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Martin Seligman pada akhir tahun 1990-an yang menyarankan agar psikolog tidak hanya memusatkan perhatian pada pengobatan gangguan mental saja, tetapi juga pada potensi, emosi positif, dan makna hidup. Tujuan utama dari psikolog positif adalah mencapai suatu kesejahteraan, mengatasi tantangan hidup dengan cara yang adaptif, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Elemen utama psikolog positif itu yang pertama adalah emosi positif. Psikolog positif menekankan pentingnya kebahagiaan, rasa syukur, harapan, dan juga kepuasan. Emosi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperluas pemikiran dan tindakan seseorang, sehingga membantu mereka untuk membangun sumber daya mental dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan hidup. Lalu, yang kedua ialah kekuatan karakter. Pendekatan ini juga menyoroti kekuatan karakter sebagai salah satu aspek utama dalam kehidupan yang nantinya menjadi lebih baik. Beberapa contoh kekuatan karakter termasuk keberanian, ketekunan, kejujuran, dan juga kasih sayang. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan-kekuatan ini, individu dapat merasa lebih berdaya dan lebih mampu untuk menghadapi suatu tantangan hidup. Yang ketiga, makna hidup. Psikolog positif mendorong individu untuk mencari dan menciptakan makna dalam hidup mereka untuk menemukan tujuan atau kontribusi yang lebih besar dari dirinya sendiri, memberanikan rasa kepuasan yang mendalam dan dapat membantu seseorang menghadapi kesulitan dengan lebih tahan banting. Yang keempat adalah hubungan yang positif. Hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain adalah faktor penting dalam kesejahteraan psikologis. Psikolog positif itu berfokus pada pengembangan hubungan yang mendalam dan juga penuh kasih sayang, baik dengan pasangan, keluarga, teman, ataupun komunitas. Kehadiran hubungan yang positif dapat memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan juga kebahagiaan. Yang kelima ialah pencapaian dan prestasi. Mengatasi tantangan dan meraih tujuan pribadi adalah aspek penting dalam psikolog positif. Pencapaian baik besar maupun kecil dapat memberikan rasa percaya diri dan juga kepuasan yang meningkatkan perasaan hidup lebih bermakna dan juga lebih memuaskan. Model dan juga kerangka dari psikolog positif ini salah satunya adalah yang paling dikenal dalam psikolog positif adalah PERMA yang dikembangkan oleh Martin Seligman yang mencakup 5 elemen penting dalam mencapai kesejahteraan. Yang pertama ialah merasakan emosi positif yang meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, keterlibatan dalam aktivitas yang memberikan kepuasan dan juga membawa seseorang pada keadaan yang lebih flow atau keterlibatan yang penuh. Yang ketiga, memiliki hubungan yang mendalam, mendukung, dan penuh kasih sayang. Yang keempat, menemukan makna dalam hidup baik melalui pekerjaan, keluarga, atau kontribusi terhadap masyarakat. Yang kelima ialah meraih tujuan dan juga pencapaian yang memberi rasa puas dan juga berhasil. Aplikasi dari psikolog positif ini ialah dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari pendidikan.
yaitu dengan cara mungkin kita dapat mengajarkan individu untuk fokus pada kekuatan mereka dan juga mencari cara untuk mengembangkan potensi penuh kepada mereka. Ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung emosi positif dan pertumbuhan dari karakter mereka. Yang kedua ialah dari tempat kerja, menciptakan budaya kerja yang lebih positif dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan penghargaan atas pencapaian dari karyawan tersebut. Dan juga ini yang menjadi sehat antar rekan kerja begitu, karena menimbulkan suatu kerukunan. Nah, yang keempat ialah kesehatan mental, yakni menggunakan teknik psikologi positif dapat menjalani terapi untuk meningkatkan kebahagiaan dan juga ketahanan mental. Contohnya latihan bersyukur, terus habis itu kita juga dapat mengidentifikasi kekuatan pribadi yang bisa meningkatkan kesehatan mental. Meski banyak manfaatnya, psikologi positif ini juga memiliki kritik atau juga saran bagi para seseorang yang ingin menggunakan pendekatan ini, yaitu yang beberapa pihak itu sudah menganggap bahwa terlalu menekankan bahwa psikolog positif ini banyak menekankan aspek positif bisa mengabaikan kenyataan emosional yang lebih gelap dan kompleks dalam kehidupan. Beberapa situasi seperti trauma atau penderitaan yang berat mungkin memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam, tidak hanya fokus pada satu aspek yang menurut kita itu positif begitu. Namun, meskipun ada kritik ini, banyak juga ahli yang sepakat bahwa psikolog positif memberikan kontribusi besar dalam memperkarya cara pandang kita terhadap kehidupan dan juga membimbing individu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan juga lebih bahagia. Jadi kesimpulannya untuk psikolog positif ini adalah memberikan pandangan baru dalam memahami potensi manusia dengan menekankan emosi positif, pengembangan kekuatan karakter, makna hidup dan juga pencapaian pribadi. Psikologis positif ini juga mengajak kita untuk tidak hanya bertahan hidup tetapi untuk hidup yang lebih bermakna dan juga bahagia begitu. Jadi ini bukan hanya tentang memperbaiki kelemahan atau mengatasi masalah, tetapi juga tentang merayakan potensi terbesar yang kita miliki. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa ilmu yang sudah saya pelajari mengenai psikologi positif. Nah, terima kasih untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.